Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini jam 5 ya teman-teman, nih aku hidupkan lampu dulu tadi, buka pintu dan buka juga kain pintu. Nah, jangan salpok juga ya teman-teman dengan kain yang ada di atas kursi itu, karena kemarin aku nggak nyimpan setrika, rencananya nanti siang baru aku setrika ya teman-teman. Nah, ini aku masak dulu ya, rencananya hari ini aku mau masak ikan patin gulai ya teman-teman, karena memang nggak ada lagi stok ikan di kulkas. Dan ini videonya aku ambil sebelum aku pulang kampung kemarin ya teman-teman, karena ini bukan hari Sabtu ya teman-teman, makanya ini aku belinya ikan patin aja. Dan kalau anak-anak sekolah aku nggak bisa ke pasar pagi-pagi ya teman, ini aku ke pasarnya itu udah jam setengah 11, pulang ngantarin si abang Razik sekolah. Aku langsung mampir ke pasar cuma buat beli ikan patin aja. Kalau untuk ikan laut udah jam segitu, udah jam setengah 11 di pasar itu ikannya ikan sisa-sisa ya teman-teman, jadi menurutku ikannya itu kurang cantik. Nah, kalau pengalaman aku dulu waktu aku pelihara kucing, kalau jam 11 ini kalau beli ikan untuk makan kucing murah-murah, dan untuk ikannya pun udah ikan sisa-sisa. Makanya aku nggak mau ke pasar ya teman-teman kalau udah tinggi-tinggi hari. Nah, ini untuk kelapanya aku blender aja teman-teman, karena aku juga punya kelapa itu nggak banyak, jadi biar santannya itu kental dan banyak, jadi aku nggak aku peras gitu teman-teman, aku blender aja. Nah, ini baru aku peras ya untuk mengeluarkan santannya sambil aku saring. Terkadang aku juga suka seperti ini ya teman-teman, suka main blender aja kalau aku lagi capek atau aku lagi buru-buru ya teman-teman. Sekali-sekali boleh lah ya kita main yang praktis-praktis aja. Oh iya nih, ini videonya udah di 3 menit aja ya. Gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Untuk santannya ini udah selesai, aku peras ya teman-teman, aku saring. Lanjut di sini aku mau siapin untuk bumbu-bumbunya. Nih aku mau kupas-kupasin dulu bawangnya. Seperti biasa kalau aku masak ikan patin, bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga aku mau kasih jeruk nipis ya teman-teman, biar asamnya itu lebih mantul. Dan ini gulainya aku bikin gulai kuning ya teman-teman, aku nggak tambahkan cabai merah, tapi di sini full cabai rawit semua. Menurutku kalau untuk ikan sungai lebih enak full cabai rawit, untuk rasa dan aromanya itu lebih wangi. Gimana nih teman-teman di rumah, kalau misalnya lagi masak ikan sungai, lagi bikin gulai, sukanya itu dicampur cabai merah atau full cabai rawit seperti aku ini? Boleh dong kita sering-sering di kolom komentarnya. Kalau untuk aromatiknya aku di sini pakai daun ruku-ruku ya teman-teman, dan juga pakai daun kunyit. Dan nggak lupa juga nanti aku mau nambahkan untuk asam kandis ya teman-teman. Nah, makasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di video aku ini, jangan lupa ya like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Sebetulnya kalau untuk ikan patin ini aku lebih senang bagian kepalanya ya teman-teman, daripada bagian daging atau bagian isinya. Dan anak-anak pun biasanya kalau aku masak gulai ikan patin ini, dia juga lebih senang dengan bagian kepala. Biasanya aku kalau masak ikan patin pasti aku beli yang bagian kepala semua, tapi untuk kali ini aku belinya tadi 1 kilo yang beratnya itu
satunya itu setengah kilo ya teman-teman, jadi aku beli dua. Nah kalau untuk bumbunya aku masih haluskan pakai batu gilingan cabai ya teman-teman. Entah kenapa aku tuh lebih suka kalau buat masak itu pakai yang masih tradisional seperti ini. Kan terkadang aku juga menggunakan blender, tapi lihat-lihat situasi seperti yang aku bilang di awal ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya udah kemasukan semua ke dalam santan, aku tambahkan juga untuk daun ruku-ruku dan juga daun kunyit, dan juga aku juga udah tambahkan untuk asam kandisnya. Kebetulan di sini asam kandisnya kecil-kecil ya teman-teman, karena asam kandisku ini juga stok yang terakhir. Kemarin waktu aku ke pasar beberapa minggu yang lewat, aku lupa beli asam kandis. Dan ini untuk santannya udah mendidih. Nah lanjut aku masukkan ini untuk ikan patinnya teman-teman, dan aku tambahkan juga garam. Kalau untuk seasoning rasanya teman-teman sesuaikan aja ya, seperti biasa. Kalau aku masak gulai, aku nggak pernah pakai micin ya teman-teman, cukup dengan garam aja. Dan untuk rasanya alhamdulillah menurutku udah pas ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang lagi kebingungan, lagi mikir enaknya masak apa, jangan lupa ya nonton terus YouTube channel aku. Aku selalu masak menu rumahan sederhana ya teman-teman. Nah ini menuku untuk pagi ini udah matang. Lanjut aja, di sini aku salin ke dalam mangkok. Kalau untuk ikan sungai seperti ini, aku lebih senang digulai santan kuning seperti ini ya teman-teman. Nah udah selesai masak, lanjut di sini aku mau beresin kulkas ya teman-teman, karena ini kulkas udah lama memang gak aku bersihkan. Kebetulan ini stok ikan udah habis, stok perbumbuan juga udah habis, jadi di sini aku keluarin dulu isi-isiannya, yang mana yang mau aku buang dan yang mana yang mau nanti aku pindahin ke dalam kotak. Karena udah beberapa minggu ini aku kalau belanja nggak masukin ke dalam kotaknya ya teman-teman, aku langsung masukin aja ke dalam rak-raknya itu menggunakan kantong plastik yang biasa, maksudnya kantong plastik yang langsung dari warung aja. Nah ini untuk kulkasnya memang betul-betul udah kotor ya teman-teman, dan memang udah lama juga aku nggak berberes untuk kulkas. Entah kenapa terkadang aku tuh malas banget ya teman-teman buat bersih-bersih kulkas ini, karena kerjanya itu lama sekali buat bongkar-bongkarinnya. Terkadang aku sering lupa kalau udah bongkarinnya, cara masangnya itu yang kadang bikin aku kesal. Nah untuk videoku kali ini aku membersihkannya nggak aku cuci teman-teman, tapi ini aku pakai pembersih buat kulkas yaitu Polki yang kemarin aku COD dari Shopee ya teman-teman. Nah ini yang COD kan ponaanku ya teman-teman. Untuk harganya itu kemarin kalau nggak salah aku beli 27.000. Nah caranya gampang ya teman-teman, cukup kita semprot-semprotkan ke bagian tatakan kulkas atau ke dalam kulkas, lanjut kita lap-lap menggunakan kain ya teman-teman. Nah dan untuk Polki ini dia juga udah ada antiseptiknya ya teman-teman, dan anti bau juga untuk kulkas kita. Memang teman-teman udah selesai membersihkan ini, aroma bau-bau kulkas itu hilang loh teman-teman, dan aku puas banget untuk hasilnya menggunakan Polki ini. Bagi teman-teman yang mau samaan dengan aku bersihkan kulkasnya biar nggak capek, bagusnya menggunakan Polki aja teman-teman. Jadi kita nggak payah-payah nyuci-nyuci tatakannya itu ke wastafel gitu ya teman-teman. Dan kebetulan juga tatakan kulkas aku ini dari kaca, jadi kadang-kadang pas aku nyucinya itu takut pecah ya teman-teman. Makanya kemarin aku coba lihat juga di sosial media lain kayak di Shopee, di TikTok, rupanya ada pembersih kulkas seperti ini. Jadi memudahkan sekali ya teman buat kita membersihkan kulkas. Apalagi buat aku ibu yang suka mageran buat bersih-bersih dan
maksudnya buat bersih-bersih kulkas ya teman-teman. Aku tuh orangnya seperti itu ya teman-teman, paling nggak suka kalau bersih-bersih yang mendetail-detail seperti ini, maksudnya itu yang rumit-rumit seperti ini. Kalau kata adekku begini ya, kalau aku tuh nyapu, aku nyapunya tuh lurus-lurus saja, maksudnya kalau ada di bawah kolong meja atau kolong kursi jarang aku jolokin pakai penyapu. Makanya kadang-kadang adekku tuh bilang kalau aku tuh nyapu cuma jalan raya aja. Kadang suka kesal sih diomongin adek seperti itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Gimana nih teman-teman di rumah, apakah ada sama seperti aku kalau buat bersihin kulkas itu suka mageran? Berarti kita sefrekuensi ya teman-teman, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Mudah-mudahan video aku ini bisa memberi motivasi kepada teman-teman ya. Maksudnya itu motivasi yang baik aja. Kalau misal ada nilai-nilai negatif dari video aku ini, jangan diambil ya teman-teman, ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ini. Dan semoga aja ya video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah tap dan bagikan video aku ke top komunitasnya ya. Dan aku doain ya bagi teman-teman yang udah berbaik hati menonton video aku sampai habis, dan bagi teman-teman yang belum menonton video aku atau baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa supportnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mempunyai akun, tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti akan aku tonton balik video teman-teman. Bagi teman-teman yang gak mempunyai channel, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan kuotanya buat nonton video aku ucapin terima kasih ya. Semoga amal kebaikan teman-teman Allah yang membalas dengan sebaik-baiknya, amin. Nah ini aku bersihkan juga bagian bawah rak-raknya itu ya teman-teman. Nah di sini aku paling nggak suka kalau udah buka bagian bawah rak-raknya ini, aku kadang suka lupa cara masanginnya teman-teman, atau cara masukinnya. Terkadang karena kan di bawahnya itu dekat raknya itu kayak seperti ada roda, kadang nggak bisa masuk gitu loh teman-teman kalau kita salah pasang. Nah ini tadi untuk yang udah selesai aku lap, udah aku bersihin. Lanjut ini semua aku masukkan lagi ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan di sini aku mau milih-milihin juga yang mana yang mau aku buang, yang mana yang masih aku pakai. Nah kalau nggak dimasukin ke kotak seperti ini loh teman-teman, kadang nggak nampak ya yang pengen kita masak hari ini atau sayurannya. Kalau kita masukin ke dalam kotak, jadi nanti kita tinggal lihat ya teman-teman apa yang ada di kulkas, apa yang mau kita masak hari ini. Nah ini aku pindah-pindahin semua lagi ke dalam. Nah tadi juga yang udah nggak terpakai atau yang udah busuk di dalam kulkas semuanya udah pada aku buang ya teman-teman. Jadi ini aku yang bagus-bagus aja, yang masih terpakai yang aku masukin lagi ke dalam kulkasnya. Nah ini nanti untuk bagian rak-rak yang di pinggir itu juga tadi udah aku bersihkan ya teman-teman, dan juga udah aku susun-susuni lagi, dan juga udah aku pilih-pilihin mana yang udah expired, mana yang masih bagus, jadi aku taruh lagi ke rak-rak itu. Nah aku puas banget loh teman-teman menggunakan Polki buat membersih kulkas ini, untuk bisa menghilangkan bau amis di kulkas atau bau-bau yang enggak sedap di kulkas ya teman-teman. Nah apalagi aku nih suka kadang-kadang nyimpan ikan asin di kulkas ya teman-teman, jadi kadang aromanya itu juga bikin menyengat. Nah untuk ikan-ikan asinnya juga udah aku masukkan, kusatukan ke dalam kotak besar biar enggak bau ya teman-teman, jadi aku tutup. Karena kemarin pas pulang kampung itu Pak suami banyak beli ikan asin, dia nitip sama kakak iparku pas kakak iparku pergi ke pasar ya teman-teman.
Nah, ini aku masukin semua lagi barang-barang yang aku perlukan atau yang masih bisa aku pakai. Karena Pak suami ini paling suka ya teman-teman, minimal seminggu sekali itu aku pasti masak ikan asin ya teman-teman. Kalau kata Pak suami sih seminggu sekali masak ikan asin itu bagi dia mood booster ya teman-teman, yang bisa bikin dia lahap makan. Makanya di dalam kulkas ini wajib ya teman-teman aku nyimpan ikan asin. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku ini. Assalamualaikum, see you.